Oke, alhamdulillah ya. Nampak di screen ya yang pakai laptop, yang pakai handphone pun insya Allah. Nah, ya. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim. Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Allah mengumpulkan pebisnis yang jujur bersama para nabi di surga. Apa dalilnya? Ini dari Abu Said Al-Khudri. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Rawahu Tirmizi ya. Pedagang yang jujur dan terpercaya. At-tajir as-sadiqul amin. Jujur dan amanah yang terpercaya bersama para anbiya, sidikin dan syuhada. Ini penting disampaikan ke pesantren, ke aktivis dakwah, pada kiai, para ustadz juga, ahli zikir. Ya kan? Kalau tidak disampaikan, tidak ngerti hadis ini, maka mereka akan bercakap pedagang itu ahli dunia. Orang yang sibuk berdagang itu apa namanya, cinta dunia. Kemudian mengejar sayap nyamuk yang tak seberapa. Nah, ini perlu dipahami, jangan ditabrakan. Ya, pedagang ada fadilahnya, zikir pun ada fadilahnya, betul. Jangan diadu. Ya, ahli zikir tareko terus tinggi makomnya tidak mau berdagang, nah, kemudian mencela para pedagang, dibilang tidak zikir, dibilang cinta dunia. Jangan ditabrakan, masing-masing ada fadilahnya ya. Berzikir banyak fadilahnya. Alladzina la yaqrubahu walladzina la yaqrubahu. Orang yang berzikir pada Allah, perumpamaan orang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Betul itu fadilahnya. Sekali zikir, dapatkan pohon di surga. Sekali zikir, banyak pahalanya, banyak pahala. Tapi jangan ditabrakan dengan pedagang. Pedagang pun kalau berzikir luar biasa. Apalagi pedagang yang jujur dan amanah. Ini hadisnya. At-tajir as-salukul amin ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi. Nah, ada jalur khusus masuk surga. Ada jalur surga dengan berzikir, ada jalur surga dengan puasa, ada pintu surga dengan sedekah, ada juga pintu surga lewat berdagang, berbisnis, bertijaroh. Ya, jadi teman-teman semua sampaikan kepada umat, jangan diadu, ya, justru saling melengkapi. Akhirnya apa kalau diadu? Zikirnya paten. Indah ada piti, nggak ada uang. Pengemis jadinya berbahaya, ya kan? Kemudian dakwahnya kuat, tidak berbisnis, akhirnya meminta-minta. Kemudian dia pejuang agama, tidak ada bisnis, akhirnya mohon maaf sebab proposal. Nah, ya jangan ditabrakan. Masing-masing ada fadilahnya. Nah, pedagang yang jujur, kemudian dia amanah, ini di belakang para nabi. Kalau dia betul-betul berdagang dengan zikir, nanti ada buku saya tuliskan 6 sifat para pedagang dijamin masuk surga, itu tidak, jangan ditabrakan. Masing-masing ada fadilahnya, ya. Jadi ada barisan para syuhada, para anbiya, para sidikin, termasuk orang-orang yang berdagang dengan jujur dan juga amanah. Paham di sini ya? Jadi banyak orang yang menabrakkan, sehingga seakan-akan kalau kita dagang bisnis cinta dunia ataupun tidak mengejar sebelah sayap nyamuk. Jangan ditabrakkan, karena nanti kita akan lihat ini ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dia membebaskan budak. Siapa Abu Bakar? Khalifah, orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi
Beliau ahli jihad, ikut perang Badar, ikut perang-perang bersama Nabi. Beliau pun ahli ibadah, ahli sholat, dan ternyata hartanya banyak. Salah satunya dengan membebaskan Bilal bin Rabah. Nah, jangan diadu. Justru dengan hartanya Abu Bakar Siddiq, bebaslah Bilal dan belasan sahabat-sahabat Nabi yang budak yang miskin. Apa jadinya kalau Abu Bakar tidak ada harta? Demikian pula Umar bin Khattab mewakafkan tanah di Khaybar. Siapa dia khalifah? Siapa dia? Termasuk anggota ketika perang Badar, ya kan? Prajurit di perang Badar, di perang-perang yang lainnya, tegas. Kemudian seandainya ada Nabi setelahku, Umarlah orangnya. Luar biasa. Tetapi beliau pun berharta, menggunakan hartanya, kerja keras sejak muda, berdagang, berbisnis, sampailah turun ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ya, tidak pernah sekali-kali kau sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta di jalan Allah. Umar bin Khattab punya tanah kebun kurma di Khaybar, maka diwakafkan. Nah, berapa jumlah wakafnya nanti kita bahas ya. Utsman bin Affan pun demikian. Siapa dia? Ahli akidah, ahli ibadah, hafiz Quran. Dalam riwayat Muslim sebutkan tarak witirnya 1 rakaat 30 juz. Nah, kita berapa witirnya? Dan ternyata beliau pun mewakafkan sumur ya yang nilainya 35.000 dirham. Ada di kitab. Nah, saya bawa kitabnya. Nah, ini ya di Hayatus Sahabah ya dan banyak kitab-kitab rujukan lainnya bagaimana disebutkan nilainya 35.000 dirham ya. Wa khamsin wa salasina mi'atu dirham. 35.000 dirham. Nah, berapa dirham? Nanti kita bahas ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun sama mewakafkan banyak ya, banyak pemanfaatan harta Abdurrahman bin Auf banyak. Beliau ulama, nah, ini perlu digarisbawahi. Abdurrahman bin Auf ulama juga, dia memberikan fatwa, meriwayatkan beberapa hadis. Jangan diadukan. Nah, ulama juga, beliau pebisnis juga. Nah, gitu. Dalam satu diri sahabat, dia mujahid, dia orang alim, dia fakih, dia dermawan, dia pengusaha. Nah, kita dipisah, ustad nggak dagang, dagang nggak ngerti agama, seperti itu. Kemudian, nah, mari kita baca bersama-sama nih dari Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Ah. Mas Eko, nampak Mas Eko? Insya Allah nampak Ustaz. Ah, coba baca tuh, berapa hartanya Utsman bin Affan? Berapa Ustaz? 2 triliun 532 miliar 942 juta 750.000 rupiah. Ah, Masya ya, itu Allah. rekening siapa? Utsman bin Affan. Siapa Rekening dia? manis dana. Khalifah nomor 3. Siapa dia? Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. salli Dua alaihi. anak beliau dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Siapa dia? Hafiz Quran. Ya, sanggup terawihnya 1 malam 30 juz, 1 rakaat witirnya, masya Allah. Ada di hadis. Siapa dia? Mujahid. Perang Badar ikut, perang-perang ikut bersama Nabi. Nah, coba Kang Iman, tuh Kang Iman, tolong baca tuh berapa tuh isi rekening Utsman bin Affan. Tolong dibaca Kang Iman. Isi rekeningnya. Yang mana nih? Berapa itu? Ini tadi 2 triliun tadi. Masa lagi? 2 triliun 2 triliun 532 miliar 942 juta 750.000 rupiah. Berapa isi rekening Kang Iman? 3 triliun. Oh,
Ya, Masya Allah. jadi jangan dipisahkan antara pedagang dengan ulama. Jangan dipisahkan antara mujahid dengan pengusaha. Jangan dipisahkan antara hafiz Quran dengan bisnis. Jangan dipisahkan antara ahli zikir dengan niaga. Ada dalam diri satu manusia sahabat Nabi. Ya. Dia hafiz Quran, dia ulama, dia mujahid, dia khalifah pemimpin. Ya kan? Dia pun pengusaha, orang kaya raya yang hartanya banyak. Nah, seperti itu. Ya, makanya penting di kuliah ekonomi Islam biar umat Islam paham. Ini zikir terus sampai naik ke langit, nggak punya duit, kantongnya kempes. Akhirnya mohon maaf, jadi pengemis silent. Apa itu pengemis silent? Diam-diam berharap, orang ditransfer berharap, dikasih orang. Nggak bagus. Ya, ini buktinya Utsman bin Affan. Ada di kitab saat ini ya. Ini pernah dicek oleh DSN MUI, betul nggak dia sekian harganya? Betul. Sudah ada yang mentahkik ya. Karena emang ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Ini pun kalau kita proses lagi mungkin udah bertambah karena hitungannya sekian tahun yang lalu. Masya Allah. Utsman bin Affan, ya kan? Nah, dari sinilah kita akan belajar Dua bagaimana triliun. beliau alim, hafiz, khalifah, mujahid, kemudian meriwayatkan hadis, ahli Quran, ahli tahajud, dan juga kaya raya. Nah, ya. Allah Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itu 1 triliun itu kan 1.000 miliar saja. Ya, 1 miliar 1.000.000. Satu. 1 triliun 1.000 miliar. Itulah karena kita belum pernah Masya melihat Allah. kali kan. Kalau kalau misalnya 1 bulan itu kita habisnya 1 miliar ya. Ya, Satu bulan 1.000 miliar kita bisa satu 1 triliun. triliun. Jadi 1.000 bulan kita baru habis 1 triliun. Nah, jadi dua Itu ribu tanpa kerja. ya 2.000 miliar, ya, 2.500 miliar. Wow. Ukurannya kalau satu masjid itu 1 miliar, maka Utsman bin Affan bisa membangun 2.500 masjid macam itu. Satu orang. Nah, mudah-mudahan Kang Iman ya kalau nggak 2 triliun ya 200 miliar gitu kan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oh, kalau nggak nyampe 2 triliun ya Amin. 2 triliun. 200 miliar itu Mas Eko kan. Tapi hartanya halal. Nah, sahabat Nabi ini hartanya halal. Tidak korupsi, tidak dari riba, tidak dari suap, tidak dari tipu-tipu, tidak dari batil, goror, riswa, dan sebagainya. Harta para sahabat Nabi berdasar dari sumber yang halal, toyib, Masya Allah. Nah, buat apa harta yang banyak ini? Banyak ya, wakaf sumur ya kan, kemudian hibah di 950 unta untuk perang Tabuk, kemudian kuda yang banyak ya kan, kuda dan unta yang tak terhitung jumlahnya, kemudian 150.000 koin dinar, 1 juta dirham, luar biasa, dan dijamin masuk surga. Ini yang Oh. kita pelajari ya, hartanya halal, kemudian digunakan buat agama, mati masuk surga ya. Nah, Mulia banget tuh Mas. Mulia satu banget. riwayatnya adalah itu yang bahwasanya sedang tak paceklik di Madinah ya. Bahwasanya terjadi paceklik di Madinah, kemudian Nabi bersabda, siapa yang mau beli sumur di Madinah? Maka berdirilah Utsman bin Affan membeli sumur. Berapa harganya? 35.000 dirham. 1 dirham ya. Nah, inilah wakafnya Utsman bin Affan. Jadi pertama Utsman membeli sumur milik Yahudi.
Kemudian sumur tersebut diwakafkan. Nah, jadi ini pun agama, beli sumur itu beragama, bukan cinta dunia, bukan mengejar sayap nyamuk. Utsman membeli sumur karena Madinah dalam keadaan paceklik, maka jangan sampai faktor produksi penting buat umat Islam dikuasai oleh mereka. Nah, maka datang Utsman bin Affan. Apakah Nabi diam saja melihat masyarakat Madinah kekurangan air, kemudian diam di masjid, istighosah, berdoa, zikir, istighfar? Tidak. Nabi memerintahkan Utsman bin Affan beli sumur tersebut. Dengan apa belinya? Dengan zikir, dengan sholat? Tidak. Belinya dengan harta, dengan uang, dengan piti, dengan artos, ya, dengan 35.000 dirham. Silakan dikali, satu dirham kurang lebih 60-70 ribu, artinya 60.000 dikali 35.000, hampir 2,5 miliar yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, berapa wakafnya Mas Eko Widianto? Berapa wakaf jemaah kita? Minim, ya kan? Infaknya minim, 2.000 recehan. Sementara Utsman bin Affan mewakafkan miliaran. Tidak selesai di situ, Utsman bin Affan tadi, ya kan, tempat orang yang benar, dikelola sumur tersebut, menyirami 500 lebih pohon kurma, kurma pun diwakafkan, kebunnya dijaga, pohonnya dijaga, buah kurmanya diproduktifkan, dijual, boleh buat yang mengelola, kemudian buat kebutuhan masyarakat Madinah. Lanjut, belilah tanah, ya kan? Kemudian lanjut lagi, dibangunlah tanah tersebut. Ini Hotel Utsman bin Affan, ya. 30 lantai, kemudian satu lantainya sekian kamar, disewakan kepada jemaah, dibayar oleh para jemaah haji umroh ke situ. Tiap tahun dibuat laporan keuangan, digaji direkturnya, marketingnya, office boy-nya digaji. Akhir tahun hitungan laba rugi, labanya untuk keperluan operasional Masjid Nabawi. Utsman bin Affan sudah wafat, hartanya masih hidup sampai sekarang. Utsman sudah dikubur, hartanya masih bergerak, berkembang. Kita orangnya masih sehat, orangnya masih gagah, rekeningnya wis mati, kena BI checking, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya, itu bedanya. Sahabat Utsman sudah wafat sampai sekarang. Rekeningnya masih atas nama Utsman bin Affan. Dan luar biasa lagi, ya, terus berkembang. Nah, kita masih sehat, nggak punya rekening. Umat Islam masih gagah, mati rekeningnya, kena BI checking, nggak bergerak, hutang riba numpuk, masya Allah. Maka solusi ke depan adalah ini, wakaf produktif, ya. Apa itu wakaf produktif? Selama ini wakafnya hanya tanah kuburan, wakafnya hanya beberapa tanah mati yang perlu operasional. Nah, ternyata Utsman bin Affan wakafnya produktif. Masya Allah. Allah. Maka niat masing-masing kita, semoga Allah berikan keberkahan rezeki, kemudian Amin ya Allah. ya, wakaf. Sekarang bisa wakaf uang, kemudian wakaf sumur, kemudian wakaf retail, wakaf warung Padang, banyak ya, wakaf ruko, digunakan biaya sewanya untuk keperluan apa, kemudian wakaf, banyak nanti macam-macamnya kita akan diskusi. Yang terakhir ini, alhamdulillah ya, kami punya namanya Waktifa, wakaf produktif berjangka. Nah, ya, ini kenapa coret-coret nih? Wakaf produktif berjangka. Nah, saya nih dengan Ustadz Dr. Dayat, alhamdulillah kita punya produk
Ini sewa freezer ya. Freezer kita beli 4,5 juta. Kemudian disewa freezer tersebut selama 4 tahun. Tahun pertama dapatlah 300.000 per satu unit freezer. Kalau 2 unit 600, kalau 10 unit 3 juta per bulan. Ini Mas Eko, kami sudah bergerak. Saya sudah 5 bulan dapat. Memang belum diwakafkan, masih coba untuk pribadi. Dapatlah dari satu unit freezer tadi 300.000 rupiah per bulan, dikali kalau 2 16.000, kalau 10 3 juta per bulan selama setahun pertama. Tahun keduanya turun 2.000, dapatlah 2 juta per bulan selama 3 tahun berikutnya. Setelah 4 tahun freezernya dijual kembali, ya kan? Jadi belum bisa kita wakaf seperti Usman selama-lamanya. Ini wakaf produktif berjangka. Cuman ini saya baru nyampe dari Jakarta ya, jadi filenya belum dirapikan. Intinya alhamdulillah bercermin dari Usman bin Affan, kita mulai wakaf berjangka. Belum bisa wakaf selamanya, wakaf cuma 2 atau 4 tahun, kemudian bisa untuk menutupi keperluan ustadz, ngajar, imam masjid, listrik masjid dan sebagainya dari sewa freezer seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menangkapnya ya. Jadi dalilnya jelas, kemudian contohnya sudah ada, kemudian praktek zaman now, angka itu sudah mulai bergerak ya. Alhamdulillah dari 10 unit freezer disewakan. Nah, nanti tergantung tingkat keimanan dari 10 freezer berapa yang diwakafkan, itu bisa membantu operasional rekening masjid ataupun ustadz-ustadz ataupun biaya-biaya yang lainnya, sehingga sekali bekerja untuk 4 tahun. Kalau mau diperpanjang silakan, kalau tidak diambil kembali seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Ada Pak Sadian sudah ada, Imam Mustaqim sudah ada, kemudian Dr. Elvit Saputra, Masya Allah. Oke, mungkin kepada Ustadz Dr. Riyad ada tambahan, kami persilakan. Silakan Ustadz. Apa Ustaz? Ada tambahan, pertanyaan, monggo. Nah ini jadi apa untuk Pak Eko nih, terobosan nih. Ya Pak Eko. Nih bisa jadi produk Ya. BMT kita juga nih Pak Eko. Terobosan nih Pak Ya, Eko. betul. Terutama untuk anggota kita ekonomi Islam loh Pak Eko. Bagi hasil aja kita Pak Eko. Pak Eko pemodal, nanti kita apakan dulu kan. Iya. Kapan perlu saya pikir nih Ustadz, dari apa kita nih, kita punya rumah tahfiz juga nih dari kuliah online ini. Maka kita mulai dari kita dulu gitu. Ya, Daripada harus. kita daripada kita menyalurkan ini di dalam grup kita nih, banyak nih hafiz Quran nih. Kita buat aja satu rumah tahfiz gitu. Dari ekonomi Islam ini. Nanti Mas Eko silakan hitung kalau 4,5 juta itu, misalkan akadnya Bayu Salam ataukah Murabah atau yang lainnya, nah, berapa yang perlu dikembalikan oleh kami kalau satu freezer senilai 4,5 juta. Itu kontraknya 4 tahun memang, 4 tahun. Nanti 4,5 juta itu dibelikan freezer, freezernya disewakan, dapatlah uang sewa 300.000 per bulan. Nanti dibagi 2, misalkan separuhnya buat kembali ke BMT, separuhnya bisa diproduktifkan. Dari Mas Eko, masuk nggak main saya Mas? Aneh apa Ustaz?
Belum masuk saat belum masuk nih. Konsep wakaf ini belum begitu dalam mana ini apa dalamnya. Ya, Jadi Usman bin belum Affan belum begitu mewakafkan tergambar. sumur, ya kan? Sumurnya Iya iya. dikelola secara profesional, hasilnya buat keperluan umat. Itu untuk selamanya. Ya. Ini namanya wakaf produktif berjangka. Karena lemahnya iman, belum bisa seumur hidup wakafnya. Cuman 4 tahun atau 2 tahun. Anggaplah yang 2 tahun, nah itu nilainya 4,5 juta untuk satu unit freezer. Kemudian dibelikan freezer, nanti ada kawan kami perusahaan yang dia sudah di situ ahli ahli penjualan es kristal. Freezer tadi digunakan untuk menyimpankan es. Esnya dijual. Nah, dari hasil penjualan es tadi dapatlah uang sewa 10.000 per hari alias 300.000 per bulan. Nah, dari 300.000 tadi, setahun memang belum baik modal, 3,6 juta. Tapi tahun kedua adalah profit 40%. Nah, berapa margin yang diberikan oleh BMT? Kalau memang profit, nah itu bisa dijalankan. Itu salah satu bentuk wakaf produktif berjangka. Nanti teman-teman yang bisa wakaf rumah kontrakan, dia punya 10 unit kontrakan, 1 unit diwakafkan, boleh seperti ini. Inspirasi buat umat saja. Wakaf tidak melulu uang, ya kan, bisa diproduktifkan. Ada kawan saya di Bandung wakaf rumah makan Ampera. Nah, dia punya 60 cabang, satu cabang diwakafkan seperti itu. Jadi direkturnya dapat gaji tetap, cuman keuntungannya sekian persen diwakafkan untuk keperluan umat Islam. Ada punya futsal sekian cabang, ya kan? Nah, futsalnya diwakafkan. Orang main futsal situ, tapi ongkosnya dikurangi biaya produksi, keuntungannya buat keperluan umat Islam boleh diarahkan untuk misalkan operasional guru ngaji seperti itu. Nah, masuk Mas Eko. Jadi bentar Sa. Jadi ini saya eh, baru dengar sih wakaf produktif berjangka ya. Berjangka. Biasanya wakaf itu kan ya udah lamanya kan itu. Ya, satu ada Jadi wakaf selama-lamanya, ada berjangka, eh, bisa setahun, bisa 5 jadi tahun. yang berwakaf ini sebenarnya siapa? Apakah BMT-nya berwakaf atau gimana saat ini? Ini karena kurang Wakafnya paham nih, Kak. kami, misalkan saya, ya kan, saya Ah, berwakaf nih 4,5 juta. Cuman oke, wakaf. nggak selamanya, 2 tahun saja. Setelah 2 tahun, duitnya dibalikin ke BMT. Oke. Duitnya nggak hilang. Ya, Apa kalau gitu mah bukannya hibah aja Ustaz, bukan wakaf. Kenapa? Lebih apakah lebih tepat hibah gitu kan wakaf, bukan wakaf gitu kan. Hibah Hibah 4 silahkan. tahun gitu kan. Hibah silahkan. Ini kita bahas wakaf. Kalau hibah ya udah selesai kan masalah kan. Ini orang wakaf belum siap selamanya. Dia masih siap dana Oh, nganggur 2 tahun daripada nganggur. Nah, dia wakafkan. Namanya berjangka. Ada wakaf berjangka ya. berjangka boleh. Oh ya. Oh, Saya kecuali kalau misalnya wakafkan. wakaf wakaf untuk musola gitu ya, itu kan bukan berjangka namanya ya. Ya misalkan wakaf untuk listrik musola. Saya siap 2 tahun boleh. Ya. Gitu. Setelah 2 tahun balikin duitnya bisa boleh. Nanti ada khususnya ya. Ini langsung studi kasus saja. iya, iya. Wakaf produktif berjangka. Memang agak lama mikirnya, agak lama. Cuman Nah, saya kurang paham ini, Ustaz. Jadi kan misalnya ini Ustadz yang mau berwakaf ya kan, nah, ya berjangka. Nah, hubungannya sama BMT apa? Misalkan kalau kita mau menjalin hubungan gitu loh.
Ya kami nggak punya duit cash. Oh gitu. Gitu. Jadi BMT Hmm. memberikan uang cash kepada kami, ya kan? Hmm. Silakan dihitung marginnya selama 2 tahun. Iya, iya. Misalkan setahun berapa persen marginnya, itu 4,5 juta plus marginnya dikembalikan kepada BMT. Jadi nggak hilang duitnya, nggak hilang, bahkan bertambah sesuai margin. Kelebihannya tadi buat listrik masjid misalkan gitu. Yang 4,5 juta dibelikan ada freezer, ada kelebihannya ya. freezernya dioperasionalkan, dapatlah 300.000 per bulan. 200.000-nya buat BMT kembali balikin modal. Ada Setahunnya kelebihannya tiga itu ya. koma enam juta, tinggal tambah sejuta, 4,6 juta tuh. Setahun plus 10 bulan, balik modal. Kalau gitu BMT polanya, balik modal, dapat profit, ya kan? Nah, ada kelebihan marginnya untuk 100.000. ya oke. Wakaf listrik Ini musola. Gitu. itu apakah nggak sama dengan menghutangkan gitu ya, pinjam duit ke BMT, BMT ngasih uang, Ya, itu terus akan nanti nanti BMT margin, yang ngasih. terus BMT juga punya punya penambahan dari modal yang dia berikan ke Boleh, orang itu. boleh, boleh, boleh. Oh, coba bahasnya wakaf ya, bukan pinjam duit ini ya. Yang pertama ya kan. Iya, iya. Ini ini sama aja kayak pinjam duit kan, pinjam duit ke BMT gitu ya, BMT ngasih duit, nanti dibalikinnya lebih, gitu dia. Ya makanya Itu perlu dipahami, selain wakaf akhirat, ada namanya wakaf produktif. Selama ini, Siapa? selama ini orang wakaf tuh selesai, orang tuh wakaf tanah, betul ya? ya beres. Wakaf tanah, selesai tanahnya. Wakaf madrasah, selesai seperti itu. Hmm. Nah, konsep Utsman bin Affan, wakafnya wakaf produktif. Nanti itu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dia wakaf kurma, kebun kurma. Lahannya wakaf, kurmanya wakaf, buah kurmanya diproduktifkan. Paham tak? Terus. Wakafnya dijaga sampai kiamat, cuman buah kurmanya kan berkembang terus. Nah, buah kurma itu yang boleh dijual, kemudian hasilnya untuk yang berkebun operasional mereka boleh diambil. Sisanya tinggal ditulis di wakaf. Sisanya untuk operasional Masjid Nabawi, monggo. Sisanya untuk menghidupi gaji guru ngaji di Pandeglang, monggo. Kemudian keuntungannya untuk membantu listrik musola di Pandeglang, monggo, seperti itu. Namanya wakaf produktif. Ya udah ya. Masuk Pak Eko? Insya Allah. Coba nanti apa? Di didalamin lagi, Ustaz. Didalamin lagi, Iya, Ustaz. iya, 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 iya. Insya Boleh Allah. izin nambahin Ustaz? Ya Pak Yon? Boleh izin nambahin? Monggo, silakan. Jadi sepenangkapan saya seperti ini nih. Waktifah itu adalah salah satu jalan sebenarnya, jalan mempermudah kita untuk wakaf produktif. Jadi bisa jadi seperti ini, bagi BMT, BMT ini kan ada dana ini, dana wakaf nih. Kalau dana itu di BMT aja, tanpa dikeluarkan kan tidak berkembang ini. Jadi dengan dana BMT itu digunakan beli freezer dan disewakan freezer itu ke Ustadz Abdul Haq atau ke PT yang Ustadz Abdul Haq jalani. Ya. Sehingga dengan sewa freezer itu eh, BMT itu mendapatkan keuntungan satu freezernya 300.000 per bulan masuk ke BMT. Yang tadinya dana BMT itu tidak berkembang, yang hanya sekedar di bank, anggap begitu kan. Sekarang menjadi berkembang.
Cara keduanya kita contohkan seperti pondok pesantren gitu atau yayasan. Yayasan ini kan ada anak yang kurang mampu bayar uang makan gitu kan. Contoh 300 per bulan lah kita anggap sebulannya. Jadi bagi ada donatur yang ingin wakafkan uang makan bagi santri tadi itu, daripada 300.000 per bulan, 300 per bulan sampai dia tamat, mendingan sediakan duit 4.500.000, maka anak santri tadi itu selama 4 tahun dia bebas biaya makan, plus orang yang telah berwakaf freezer tadi itu, freezernya itu boleh diambil lagi oleh yang mewakafkan tadi. Atau dia menyambung lagi wakafnya. Apakah seperti itu, Ustaz? Pinter, betul. Masya Allah. Berarti kalau 10 freezer kita sewakan ini, anggaplah saya punya yayasan ini, punya dana terkumpul dari dana santri atau dana donatur yang mewakafkan ke pondok kita. Kemudian dana ini kita belikan 10 freezer. Berarti kita tekan kontrak selama 4 tahun dengan Ustaz Abdul Haq atau temannya itu. Maka kita akan mendapatkan biaya keuntungannya per bulan gitu Ustaz ya. Ya. Insya Allah. Ya insya Allah mantap itu Ustaz. Ini Jadi ini gini, terobosan. terobosan. Wakaf supaya Berarti kita ini produktif. kita punya teman seperti Pak Eko Widianto ini, apakah seandainya kita ini sistem apa namanya itu, meminjam dana dari BMT untuk membeli freezer agar dapatkan freezernya ini disewakan di perusahaan tadi itu, apakah dengan 4.500.000 itu bisa untuk membiayai margin ke BMT nih Ustaz, kira-kira Ustaz, 4.500.000. Ditanya sama Mas Eko berapa marginnya kalau 4,5 gitu. juta? Kalau Iya. marginnya dari 300.000 itu cukup, ya win-win solution. BMT hidup, kemudian kita pun bisa berwakaf, kemudian ada manfaatnya buat tadi. Minimal seperti Mas Eko itu membuka margin dari BMT-nya. Kami pernah misalkan ke Bank Syariah Indonesia, beliau berikan tuh kalau 45 juta, kemudian dibelikan 10 unit freezer, itu kan dapatnya 3 juta per bulan. Sementara dari BSI cuma minta 2, sekian. Jadi hutang lunas ke BSI, kemudian masih dapat selisih daripada harga sewa freezer dengan biaya yang perlu dilunasi ke Bank Syariah Indonesia. Itu monggo. Afdolnya memang sudah nih 4,5 juta seumur hidup, silahkan afdolnya. Ini kan masih lemah iman, masih coba-coba kan. Udah deh 2 tahun bisa balikin duitnya gitu. Namanya wakaf berjangka. Itu boleh Mas Bukannya Eko. Dilihat nanti di fatwa MUI-nya sudah ada wakaf berjangka. Ada setahun, 5 tahun boleh. itu di fikih apa itu ya? Oh Apanya? itu hanya apa? Itu ijtihad para ulama gitu ya, ijtihad MUI gitu. MUI. Ya sudah ada fatwanya. Pertama kan ada wakaf ya kan. Wakaf abadi. Nah, itu orang seumur. Nah, udah. Ada teman saya bikin sumur di kampung di Sukabumi karena kering pesantrennya, perlu sampai 200 meter untuk menggali sumur tersebut. Itu wakaf abadi. Ya udah kita bantu 100.000, juta, 2 juta, ongkosnya mereka habis 100 juta bikin sumur, jadi selama-lamanya, selama sumur mengalir dapat pahalanya. Itu wakaf sumur. Monggo. Berarti berarti kalau gitu gini aja ya. Kalau misalnya saya punya duit, ada yang datang ke saya, Pak, saya mau usaha ini gitu ya, butuh modal gitu kan. Nah, berarti saya ngomongin aja, yaudah saya wakafkan nih uang kamu nih, 100 juta misalnya kan tuh. Selama 2 tahun wakaf nih, saya punya uang 100 juta, saya wakafin ke kamu 100 juta.
uang itu dalam jangka 2 tahun gitu kan. Nah, 2 tahun itu dia olah duitnya itu kan, nanti kan balik sama kita duit 100 juta itu ya. Hmm. Berikut tambahan margin yang hasil usaha dia itu, begitu. Iya boleh, boleh. Itu ini kayak pelegalan utang piutang yang riba ini kayak enggak. Yang pertama memang tadi yang afdol sudah dia wakaf 100 juta sudah jumpa di akhirat kan gitu kan. Hmm. Nah ini buat yang iman di bawahnya, level iman di bawahnya, dia belum siap untuk selamanya. Saya siapnya 2 tahun, boleh nggak? Boleh. Ya, 100 juta tadi dibelikan freezer sekian unit, ya kan? Setelah 2 tahun dibalikin. Terus Kalau dia makin untungannya. kaya, ya udah tambah lagi 2 tahun silahkan. Dia makin semangat tambah lagi 2 tahun silahkan. Akhirnya udah selama-lama itu yang diharapkan. Nah, cuma ini buat yang lemah iman, kemudian Iya. belum Berarti belum uang turun kita bertambah kan dengan itu kan? bertambah. Nah. Izin Ustaz, kalau yang kalau yang mewakafkan tadi itu dia yang menerima bulanannya, berarti dia tidak mewakafkan. Nah, jadi intinya waktifah itu adalah akad sewa menyewa kita. Jadi siapa yang membeli freezer dapat keuntungan 300.000. Kalau saya sewa freezer, saya dapat untung 300.000. Sekarang saya ingin daripada saya ngasih 4.500.000 langsung sama orang mewakaf sama orang itu langsung habis, mendingan saya beli freezer, keuntungannya itu saya serahkan sama orang sana sehingga dia tiap bulan dapat untung 300.000. Selama 2 tahun nanti kan selesai itu teken kontraknya. Nah, saya masih dapat freezernya. Bukan seperti itu, Ustaz? Iya, tergantung akadnya. Kalau akadnya sewa, berarti emang bukan wakaf. Silakan nikmati, monggo halal silakan. Misalkan gini, saya 10 sewa, itu kan, duanya Iya. diwakafkan, boleh. Nah, coba sekarang kita praktik nyata aja, Ustaz. Ustaz sekarang wakaf berapa ke saya? 200 juta misalnya. Udah langsung aja sekarang wakaf 200 juta ke saya. Saya Terus nanti saya pakai usaha, nanti kan saya balikin tuh 200 juta selama 2 tahun. Ya harus udah jelas, selesai. harus Siap, teken nih kontrak udah. Yuk kontrak yuk. Siap harus kontrak. harus harus jelas kemana diwakafkannya, produknya apa, jasanya apa. Itu harus di depan, nggak boleh. Ada dong, ada. Nanti nanti itu mah kita siapin. Gampang Oh, aja itu. siap, siap. Muncul tuh ide kreatif, bagus, bagus, bagus. Itu. Bisa dibicarakan itu langsung ini. Apa itu kira-kira nih? Nah, ini banyak sih, Mas. Jadi kan biar biasanya kalau kita langsung praktek langsung paham gitu kan. Ini kan baru mengawang-awang aja nih kan. Gitu Ya kan. tujuannya memang ada ide-ide kreatif. Kalau ibadah selamanya sama. Sholat 2 rakaat selamanya nggak bisa berubah. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat nggak boleh bertambah berkurang. Maghrib 3 rakaat, 3 rakaat. Kalau ibadah seperti itu. Kalau muamalah perlu inovatif, perlu kreativitas, perlu terobosan seperti itu. Jadi sekarang saya mau nyewa rukonya kakaknya Ustadz tuh, Haji Ah, Herlan, ya ah. kan? Sampai sekarang belum dikasih kan karena belum punya modal ini. Jadi curhat, ini mah curhat. Allahu Akbar. Jadi memang intinya hadis-hadis yang dikaji di pesantren cuman sekedar pembacaan hadis. Nah, dalam ilmu ekonomi Islam itu bisa berkembang, bisa praktek di lapangan, kemudian diijtihadkan, dipraktekkan gitu. Kalau cuma sekedar wakafnya Utsman bin Affan, kajian kita kuning selesai sampai situ. Tapi kalau kita praktekkan ke lapangan, ya enggak, dari wakaf ruko, nah, misalkan Aherlan punya 10 ruko, satu diwakafkan, itu kan luar biasa. Cuman kan belum nyampe ilmu nak. Coba angke ngomong tiluan gimana nanya? Balik dia. Banyak orang kaya di Pekanbaru, rukonya ratusan banyak, ya enggak. Cuman buat wakaf nggak nyampe. Itu. Makanya para mubalik ekonomi syariah lah yang bisa memberikan pemahaman pelan pelan pelan.
Macam mana mungkin umat yang di luar sana belum ngerti ekonomi syariah, belum ngerti wakaf mau berwakaf. Kalau kita saja masih bingung loh, iya ya, betul ya, seperti itu. Nah, maksud kajian kali ini membuka. Nah, saya baca tadi hadisnya, saya buka kitabnya, kemudian macam mana praktek ke lapangan. Contoh ya. Contoh, Mas Eko nanti wakaf pom bensin, 1 unit pom bensin. Boleh nggak Mas Eko? Insya Allah boleh. Boleh. Oke, insya Allah Satu sih. pom bensin dibeli oleh Mas Eko, ya kan, sekian puluh miliar, kemudian diwakafkan. Direkturnya digaji, office boy digaji, semua digaji. Nah, akhir tahun hitung laba rugi, Mas Eko ditulis tuh hasil dari para penjualan bensin unit di Arifin Ahmad untuk janda-janda telantar, tanda tangan sah, silakan selama-lamanya. Mas Iman mau wakaf untuk wakaf misalkan bolehlah pom bensin misalkan di Pandeglang. Hasilnya untuk menutupi kebutuhan listrik setiap masjid di Pandeglang. Anggota DPR tuh keren tuh. Amin, 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 ya Allah, amin, amin, ya Allah. Jadi nanti masjid di Pandeglang tidak bayar listrik karena listriknya sudah dibayar oleh wakaf produktifnya Iman Setiana. Takbir. Amin, Allah Akbar. Begitu, ya. Misalkan nih Pak Ion wakaf sawit sekian juta hektar. Hasil sawitnya untuk orang kuliah S1 Ekonomi Islam sebanyak Masya 1.000 Allah. orang. Amin ya Allah. Boleh nggak? Amin ya Allah. Boleh. Boleh. Ini baru keluarga. Level negara macam mana level negara tuh? Ya. Level negara misalkan air PDAM. Ustadz Dayat punya duit sekian triliun, ya. Dibeli oleh Ustadz Dayat, diwakafkan. Saya wakafkan perusahaan ini untuk akhirat selama-lamanya. Setiap warga negara Indonesia nggak usah bayar air minum karena sudah saya bayar dengan harta wakaf. Maka semua warga negara Indonesia tidak bayar air bulanan, gratis seumur hidup. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, itu level negara seperti itu. Nah, ini belum nyampe kajian kita, ya kan? Selama ngaji, sholat, zikir, puasa seperti itu, padahal ini luar biasa. Misalkan Pak Daud mau punya wakaf untuk pesawat. Pak Dr. Daud beli pesawat Garuda sekian triliun, pilotnya digaji, pramugarinya digaji, office boy-nya digaji, tukang ngelap kaca pesawat digaji, keuntungannya untuk orang sakit diabetes di rumah sakit gratis, saya yang bayarin. Takbir. Allah. Sehingga hak-hak dasar warga negara mudah mereka, listriknya gratis, sekolahnya gratis oleh Pak Ion, kemudian airnya gratis oleh Pak Dr. Dayat, kemudian sakitnya gratis, mereka bahagia hidupnya. Ini malah lahir bayar, sekolah bayar, sakit bayar, listrik bayar, air bayar, mau mati? Mau mati bayar juga kita kan. Nah, Allahu Akbar walillahilhamd. Ya, sebutnya bisa. Jadi penting para pejuang ekonomi syariah menguasai faktor-faktor produksi, kemudian memang harus kaya sehingga dengan kekayaan tersebut membantu. Nah, Kang Iman nih mau jadi anggota DPR di Pandeglang, itu bisa diwacanakan. Ya. Satu sisi kan. Nah, coba hitung berapa jumlah musola di wilayah di wilayah Kang Iman dapat suara. Catatan di Pandeglang Masjid Musola ada 1.000 berapa itu? 1.100, 1.000 lebih lah. Ada 1.000 masjid atau musola ya. Ya. Tanya berapa listrik per bulannya? Di musola saya aja sekitar 13 ribuan.
Nah, 300.000 per musola kan. Nah, kita buat akad wakaf produktif. Doakan saya beli beli pom bensin 10 di Pekanbaru, ya kan? Nanti Wih, hasil dari pom bensin tadi kerjasama dengan Kang Iman anggota DPR untuk membiayai listrik 1.000 musola di Pandeglang. Takbir. amin, Allah Akbar. Allah Akbar. Sehingga musola-musola nggak pusing mikirin duit listrik. Hmm. Selesai oleh satu anggota DPR. Wah, itu ide-ide brilian. Nah, itu mesti ekonomi Islam. Kalau kiai pesantren ya zikir, sholat, tawasul, istighfar, istighosah. Nah, ini kiai ekonomi Islam harus sampai situ ilmunya itu. Nah, kayaknya Nah, kita betulnya bisa. di panel untuk membuka itu tuh perlu perlu kajian ini nih. Kita bikin diskusi publik, ya kan, tentang hal ini nih, Ustaz. Perlu ini. Siap, siap. Kita undang dari BSI kan, dari Bank Syariah Jawa Barat, BJB Syariah, BCA Mm-mm. Syariah gitu kan. Itu tuh bagus tuh ya. Iman punya mau jadi anggota DPR kan ada program unggulan kan. Udah program saya misalkan kalau terpilih maka semua musola di wilayah saya gratis listriknya misalkan gitu. Hubungi para pengusaha supaya bikin kontrak wakaf produktif. Boleh. Atau buat lansia gratis berobat apa gitu. Atau susu buat anak SD. Itu sudah mulai. Saya ada kawan di Padang itu, dia gratis susu 10 liter per bulan untuk anak SD kelas 1 kecamatan. Nah, sudah ada pengusahanya. Bisa ternyata, alhamdulillah. Jadi dengan wakaf ini orang berkah. Kalau Kang Iman mau hitung ya kan, korupsi BTS berapa triliun? 8 triliun. Wih, BTS Iya, 300 80 triliun. triliun. Oh, yang 8 triliun sama si Johnny Plat aja ya? 8 Ya triliun, berapa? Mas. 300 triliun Oh, kan? iya, oh betul. Nah, kalau dana Oh. korupsi tadi ya kan dibelikan pom bensin, diwakafkan nih 300 triliun, harga satu pom bensin misalkan 10 miliar. Berarti dapat berapa tuh kalau dana korupsi tadi dibelikan pom bensin? Berapa Satu itu? pom bensin 10 miliar, kalau 1.000 miliar 100 pom bensin, 300 triliun, 300 pom bensin, wakaf. Oh, Berapa potensi Masya Allah. umat terberdayakan? Korupsi yang lain sekian triliun, sekian triliun. Ini buat satu orang korupsi. Ya. Kalau dibelokkan menjadi harta wakaf, Masya Allah, Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita mulailah ya kalau desa warga negara ketinggian, kita mulai dengan teman-teman semua ini, ya kan? Naikin omsetnya, naikin asetnya, belajar kita wakaf. Walaupun belum bisa wakaf selamanya, wakaf tahun boleh, wakaf 2 tahun boleh, namanya wakaf berjangka. Nah, Ustadz Imam Mustaqim itu sudah juga ngikut, ya kan? Nah, sekian unit freezer, alhamdulillah sudah merasakan setiap bulannya. Mana Ustadz Imam Mustaqim? Buka layarmu. Dia diam. Dia diam jaga senyum ya kan. Ya bulan dapat tuh dari freezer. Kalau Ustaz kargo jasa bisa untuk menggaji beberapa asatidz per bulan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lancar. Kami juga terbantu ini yayasannya, alhamdulillah. Nah, nanti jadi pelajaran malam ini kita ngerti dalil-dalil wakaf, kemudian turun ke wakaf Islam Binapan, kemudian turun lagi ke wakaf produktif, ya kan?
turun lagi kepada wakaf produktif berjangka. Ya, nanti baca modul dan dilihat langsung macam mana praktek di lapangan. Nah, salah satunya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, jam 21.43, sisa 15 menit lagi. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ustaz, Ya, Mas Eko. ini Ana masih penasaran dengan wakaf berjangka produktif ini, Ustaz. Ya. Ini kan contoh realnya sudah ada ya, penyewaan freezer. Sudah ada. Ini sudah ada ingin 6 bulan tahu. kurang lebih. Udah 6 bulan ya, berarti 10 Ya, freezer Ustaz ya. Sudah. Nah, 10 freezer itu berarti itu wakaf Ustaz. Insya Allah. Itu kawan Wakaf aneh, seorang. kawan saya yang Oh ya, oke lah. Kemudian saya Wakaf coba, seorang 10 freezer ke pesantren lah. Kampus. Berarti setiap bulan orang yang berwakaf itu mendapat keuntungan juga Ustaz ya? Iya. Dapatnya 3 juta, nah tinggal tadi berapa rela dari 3 juta tadi diberikan ke pesantren gitu. Berarti akadnya misalnya 50-50, berarti keuntungannya kalau 100%, 50% masuk orang yang berwakaf, 50% lagi masuk ke pesantren. Seperti itu mungkin Ustaz ya? Boleh. Ini lagi mencoba ini akad apa sebenarnya yang sangat afdol dipakai di konsep wakaf ini ya kan itu. Apakah ini bisa dimakan wakaf tuh seperti itu, atau ini nanti justru bukan wakaf, ini malah ijaroh, atau seperti apa kan gitu. Ini lagi masih pusingnya di situ. Kalau konsep itunya sih oke sih sebenarnya sih, kayaknya kan seperti itu. Cuma akad yang ingin kita gunakan ini sebenarnya apa nih pasnya kan begitu Ustaz. Kalau 100% ya wakaf. Jadi uangnya diwakafkan, hasilnya pun diwakafkan, ini wakaf sedekahnya. Tapi kalau dia belum berani 100% full untuk diwakafkan, akan depannya memang ijaroh tadi sewa gitu. Ya kan? Nah, tinggal berarti sedekah. Ya, sewa, akadnya sewa, nanti paling sedekah. Berarti kan yang diwakafkan adalah hasilnya dari ijarah tadi. Hasil dari sewa freezernya gitu. Seperti itu. Jadi pasti bukan freezernya. Pasti depan diberikan briefing buat orang tadi. Bapak mau wakaf selamanya boleh. Bapak wakaf berjangka 2 tahun boleh. Bapak belum siap wakaf, ya udah ijaroh sewa. Nanti dari sewa tadi berapa yang mau disiapkan buat pesantren gitu. Oke, insya Allah paham, insya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya bisa dijalanin sih kayaknya. Saya sudah ada pakai yayasan. Saya coba 2 unit freezer dari rekening yayasan. Kan sudah biasa donatur kan memberikan donasi kepada yayasan kami. Nah, kita coba 1 freezer. Yang biasa gaji Ustadz sekian, kita coba 1 unit freezer, dibelikan dulu. Nah, ini sudah jalan nih. Setiap bulan dapat 300.000 per 1 unit freezer. Kita laporkan, bagus. Nah, sekarang 2 unit. Jadi yayasan saya setiap bulan dapatlah 600.000 gitu per bulan selama setahun ke depan. Yang biasanya uang itu habis ya kan, habis 3 bulan 9 juta rupiah habis 3 bulan. Ini habisnya selama 2 tahun gitu. Paham ya? Ya Allah. Ya, jadi uang 9 juta habis buat 3 bulan buat gaji Ustadz, operasional habis.
Nah, uang 9 juta tadi dibelikan freezer dulu, maka selama 2 tahun ke depan, nah, masuklah dana 600.000 rupiah. Gitu. Jadi buat kiai pesantren, buat pemilik yayasan, kita coba bantu masjid misalkan. Ada masjid yang listriknya habis 1,2 juta. Sebetulnya, kalau ada 4 orang berwakaf freezer, maka biaya bulanan listrik bisa selesai selama 2 tahun ke depan. Jadi pengurus kepala nggak pening, tiap akhir bulan minta iuran kepada jemaah untuk menutupi listrik masjid gitu. Ini sudah mulai kami galakan ke masjid terdekat. Tapi memang tidak mudah, ya kan? Berikan pemahaman, diberikan akad yang betul seperti apa, diberikan dalil-dalilnya gitu. Kita coba pancing dengan yang sudah ada. Nah, setelah merasakan manfaatnya, barulah mereka terbuka. Gitu. Karena memang selama ini ya udah bayar listrik masjid tiap bulan ribut kan. Mohon maaf nih penjemaah, kita listrik 1.200.000 kurang sekian iuran selesai. Itu tiap bulan berlaku dan sudah bertahun-tahun puluhan tahun untuk bayar listrik mereka iuran per bulan. Nah sebetulnya kalau ada orang berani wakaf 4 unit freezer, maka selama 2 tahun ke depan biaya listrik selesai. Kemudian buat imam masjid, gaji imam masjid misalkan 1,5 kecilan, kita mau naikin 300.000. Nah selama ini kalau 300.000 per bulan capek juga minta kan. Nah kumpullah 1-2 orang beli freezer, nah diwakafkan sudah itu Mbak. Hasilnya untuk gaji imam masjid gitu. Akhirnya adalah masing-masing kita ada niat produktif, menaikkan omset bisnisnya, menaikkan asetnya, supaya apa? Supaya membantu kemaslahatan umat Islam. Ini kalau wakaf ini dipahami oleh pemerintah, oleh caleg-caleg, oleh para pengusaha, maka boleh jadi yang seperti saya bayangkan tadi, listrik gratis, kemudian sekolah gratis, kemudian rumah sakit gratis bisa dilaksanakan seperti itu. Kalau misalkan di Mesir, nah itu Al-Azhar kan beasiswa buat sekian siswa. Kemudian di Turki, ya di Turki itu banyak. Salah satu kemenangan Turki dulu karena lahan-lahan wakaf. Menang. Termasuk 212 mat itu kalau rukonya wakaf akan menang. Tapi karena rukonya masih sewa, kalah. Kalau rukonya wakaf, maka tidak ada sewa ruko. Jadi tahun depan tidak ada perpanjangan ruko. Ini kan sewa ruko, akhirnya tahun depan panjang ruko lagi, perpanjangan ruko lagi, sewa lagi. Sementara keuntungan retail cuma sekian persen, nggak bisa untuk bayar perpanjangan sewa ruko, akhirnya tumbang. 212 tumbang. Karena nggak sanggup bayar sewa rukonya. Nah ini kita bisa perbaiki untuk wakaf ruko di pinggir jalan. Ini sudah kami ajarkan Mas Eko beberapa masjid, saya ikut kajian tuh, nah, seperti itu. Masjid ada lahan kosong, ya kan? Lahan kosong tadi, bangunlah ruko. Gitu. Rukonya disewakan. Ada masjid di Jalan Aur Kuning, dia punya 4 ruko. Pertanyaannya, boleh nggak masjid punya 4 ruko? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh, nah, boleh. Jangankan ruko, hotel juga boleh. Boleh. Karena Masjid Madinah punya hotel Utsman bin Affan, boleh. Nah, ruko tadi disewakan kepada jemaah. Jemaah bayar 20 juta per tahun. Maka satu buah masjid dapatlah 4 ruko dikali 20 juta, 80 juta per tahun untuk operasional masjid selama setahun cukup. Jadi buka mindsetnya masjid yang selama ini minta receh kan 1.000, 2.000, 10.000, para pengusahanya kumpul, dia bikin wakaf produktif.
untuk keperluan masjid. Ini udah di Masjid Jogokarian, sudah di Masjid Al-Falah Sragen, sudah. Cuma memang perlu pengusaha yang ngerti masjid, perlu pengurus masjid yang ngerti hukum ekonomi Islam. Sementara ini pengurus masjid itu orang-orang tua, pensiunan, udah nggak kebayang, udah nggak kuat otaknya gitu kan. Jangan kan pensiunan, kita aja masih muda, mudanya lama gitu. Nah, saya sedang buka di Google nih kan, nah, wakaf produktif. Nah, langsung keluar nih, ada jurnalnya. Silakan baca ya. Wakaf uang dalam fikih Islam, kemudian lengkap nih. Saya sedang buka di handphone nih banyak, ya. Wakaf produktif berjangka, nah, itu sudah ada. Cuma memang kurang sosialisasi. Misalkan singkatnya, bolehkah? Apakah itu wakaf produktif? Ada, ya kan? Wakaf yang diniatkan oleh wakif dalam jangka waktu tertentu. Nah, boleh. Dia punya 10 ruko, dia wakafkan 1 ruko, 5 tahun boleh. Boleh. Langsung dibuka ya. Wakaf hukumnya ada nih. Dalil-dalilnya lengkap ya, luar biasa. Instrumennya sudah ada, tinggal. Ini Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian ada turunannya, wakaf uang berjangka. Lengkap ya. Sudah banyak jurnalnya, sudah banyak prakteknya. Cuma memang kurang sosialisasi. Banyak yang belum paham. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka pemahamannya. Termasuk sebetulnya buat teman-teman jemaah tabligh yang dia keluar 4 bulan. Ada ulama yang dia mau keluar 4 bulan. Maka dia perlu 20 juta buat kurus 4 bulan. Di rumahnya perlu 1,5 juta per bulan untuk makan istri dan anak. Kalau untuk laki-laki dia urus sendiri. Tapi untuk mencukupi keperluan istri dan anak yang ditinggalkan, nah ini bisa ditutup dengan wakaf produktif berjangka. Misalkan buat makan, buat listrik, keluarga kecil, ada 1,5 juta per bulan. Nah, dengan wakaf 5 unit freezer selesai itu. 5 unit kali 3.000, 1,5 juta, otomatis setiap bulan ditransfer buat istri yang ditinggalkan suaminya, urus fisabilillah 4 bulan di jalan Allah. Setelah dia 4 bulan pulang, bisa orang kedua, orang ketiga. Nah, jadi 3 orang diselamatkan keluarganya kalau mau urus fisabilillah 4 bulan. Gitu. Kemudian buat guru-guru pedalaman, buat ngajar di kampung-kampung. Ini bisa dengan wakaf level kecil. Nah, nanti kita dukung teman-teman caleg, silakan canang. Itu luar biasa potensi umat. Ini ada Kang Iman yang sedang nyalek. Kita doakanlah supaya gol, insya Allah terpilih. Amin, 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 amin. Kalau kalau mau buat program kayak gitu, Ustadz, kalau kita belum dilantik mah ya, berarti harus kita cari sponsor ini. Ya minimal wacana Ya. Nah, setahun 2 tahun ya lama kan. Bisa macam makan cabai langsung pedas. Wacana dulu, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau paham luar biasa. Bagus ini. Emang ini terobosan baru nih di Pandeglang ini. Kalau bisa diterapkan luar biasa. Makanya jalan-jalan ke Turki ya kan. Ayo, siap, kira. Di Malaysia pun sebetulnya luar biasa wakaf ini di Malaysia. Nah, kami di Malaysia kemarin berapa hari kan luar biasa. Nampak sekali perbezaannya kan. Ya, itu untuk bandingkan Indonesia dengan Malaysia ya. Ini mah kalau Pandeglang misalnya kan, jangan dulu ke sampai Malaysia bandingkannya, tapi sama Riau aja dulu, Riau ya kan, sama-sama wilayah NKRI ya. Jadi
banyak sekali kan sumber daya alam di Riau ya yang dikuasai oleh ya mungkin sebagian juga pengusaha Muslim ya atau juga sama pemerintah. Nah, yang belum yang belum terbuka dengan program ini wakaf produktif ini berjangka ini kan. Kalau itu udah kena mah tadi betul itu bisa ini untuk apa untuk membangun ekonomi umat ini. Bisa itu. Luar biasa. Ya orang Riau lah tuh, orang Riau tuh Bayon tuh, orang Riau tuh Pak Eko. Saya mau orang Riau salah Padang. satu kota atau wilayah yang APBD-nya luar biasa ya. Gede itu, tinggi. Ya luar biasa, memang luar biasa. Dibandingkan dengan Pandeglang. Pandeglang paling rendah. Ya Allah. Ya Pandeglang dekat dengan ibu kota, cuman termasuk banyak yang miskin, banyak yang ini kan luar biasa ini perjuangan kita. Di bawah sejahtera. Iya, masya Allah. Ya makanya perlu banyak kader ya, kita perlu anak SMA belajar ekonomi Islam, pesantren-pesantren belajar ekonomi Islam, para ustadz, para kiai pun ngerti, harus ngerti Ini ekonomi sebenarnya Islam. kurikulum ekonomi di sekolah itu ya, ekonomi kapital semua kan diajarinnya. Saya pernah diundang ceramah di pesantren, pimpinannya profesor, alumni Manchester, London, Inggris. Setelah saya ceramah 1 jam, setengahnya buat ekonomi Islam, mereka kaget itu. Oh begitu ya. Saya tanya ada Prof kurikulum ekonomi Islam? Nggak ada. Belasan tahun pesantren, cuman di kitab kuning tok. Nah itulah. Dia mau riba, mau miskin nggak peduli. Yang penting solehnya tadi, soleh akidah ibadah. Akhirnya mohon maaf pesantren melahirkan orang-orang miskin baru. Di depan pesantren ada listing riba, depan pesantren motor ustadz riba nggak peduli. Maka penting teman-teman semua mulai bergerak ke pesantren-pesantren, masukkan kurikulum ekonomi Islam. Nah ini semua calon ustadz, calon mubalik semua, kita akan kerjasama dengan sekian pesantren supaya selain fikih, kemudian toharoh, ibadah, akidah, ada muamalah, ada ekonomi Islam. Sehingga pesantren menciptakan ekonom-ekonom baru, pengusaha-pengusaha baru. Ini kan di pesantren bid'ah lah, syirik lah, khurafat lah, itu dikaji terus kan sampai tua. Ya jangan di pesantren gitu ya. Di sekolah biasa aja kan sekolah umum dari SMP kita udah belajar ekonomi. Itu kan kita diajarin ekonomi kapital kan. Enggak Ya, enggak apa bukan ekonomi syariah gitu. Memang Iya, kurikulumnya harus di ini harus saya di S1 ekonomi umum di Perbanas. 4 tahun kuliah nggak pernah dengar satu dosen pun ngomong riba. Nggak pernah ada satu ucapan pun riba itu dilarang, nggak ada. Sampai saya di Pakistan pun nggak belum ngerti riba itu kan. Pas masuk S2 ekonomi Islam, barulah terbuka gitu. Jadi bismillah teman-teman semua, terus setiap malam kita kuliah, kemudian mulailah dakwah kiri kanan, adik-adik kelas kita, anak SMA, anak pesantren, nah, buka kurikulum ekonomi Islam seperti itu. So ya, sudah jam 10. ya Allah ya. Pak Daud, apa kabar? Klinik Sehat Tohiro. konsentrasi, disiplin. IASD. Oke teman-teman Institut. semua ya, dari kita cukupkan dulu pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan PR lah buat teman-teman. Silakan googling tentang wakaf berjangka. Nah, silakan sampai yakin, sampai pede. Kemudian diskusi nanti silakan di grup. Kemudian cari prakteknya. Sebetulnya sudah banyak kajian literatur sampai jurnal-jurnal tentang wakaf berjangka sudah banyak. Mudah-mudahan malam ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Sampai jumpa malam Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Mangga sadana pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi